hari ini Mr. Hafiz dan Mr. Tony akan membawakan sebuah cerita dongeng. Ada yang tahu ceritanya? Judulnya apa? Kira-kira judulnya apa ya? Nah, saya tebak ya, Mr. udah bawakan nih. Mr. pakai dulu ya. Nah, ini dia, ada yang tahu? Ini boneka apa? Iya betul, kambing. Bukan. Oh, bukan kambing. Bukan kambing, Apa ini? Singa. Oh, ini boneka singa. Kalau yang ini kira-kira boneka apa ya, Kak? Ya, kanguru. Bukan. Tikus. Oh, tikus. Nah, jadi ceritanya ini adalah tentang singa dan tikus. Suatu ketika di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor singa yang perkasa, kuat, dan besar. Tidak heran ia disebut sebagai sang raja hutan. Semua hewan di hutan takut kepada singa. Singa sendiri dikenal sebagai raja yang mengerikan. Ia sangat gila hormat dan senang sekali mendapatkan pujian dari semua makhluk yang ada di hutan. Nah, singa sendiri sering menghabiskan waktunya melakukan dua hal kesenangan dia, yaitu untuk berburu atau untuk tidur. Tidak ada hewan yang berani untuk mendekati sarang singa ketika singa sedang tidur. Ia akan sangat marah ketika ada yang berani mengganggu waktu tidurnya. Suatu hari, seekor tikus kecil sedang bermain. Ia berlari ke sana kemari hingga tanpa sengaja ia masuk ke wilayah sang singa. Tikus pun merasa sangat takut. Ia melihat singa besar yang tertidur di sana. Tikus takut membangunkan singa. Sepertinya aku harus segera kembali. Tempat ini berbahaya, pikir si tikus. Tiba-tiba saja suara langkah kaki tikus membuat singa terbangun. Singa geram melihat tikus kecil yang berani masuk ke wilayah miliknya, apalagi sampai mengganggu tidur siangnya. Singa yang marah pun langsung menangkap hewan kecil itu dengan tangannya. Tikus pun tidak dapat menghindar hingga akhirnya ia tertangkap oleh singa. Berani-beraninya kamu ganggu aku tidur ya? Ucap singa dengan sangat marah. Mama, maafkan aku Tuan. Aku tidak bermaksud untuk itu. Aku tidak sengaja masuk ke sini dan mencoba untuk meninggalkan tempat ini, jawab tikus kecil ketakutan. Apa? Maaf. Kamu pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Aku ini raja hutan. Tidak boleh ada yang menggangguku. Tidak hewan besar atau bahkan hewan kecil sepertimu. Ucap singa dengan suara yang sangat lantang. Si tikus makin ketakutan. Ia terus mencoba meyakinkan singa agar mau melepaskannya. Tuan, tolong maafkan aku. Jangan makan aku. Aku sama sekali tak bermaksud mengganggu tidurmu. Tolong aku Tuan. Aku berjanji tak akan masuk ke tempat ini, ucap tikus sembari menangis. Diam. Sudah ku bilang aku tidak akan memaafkanmu, tikus. Aku punya ide. Gimana kalau kamu aku jadikan sebagai makan malamku? Aku mohon Tuan. Jika engkau melepaskanku, aku berjanji akan membantumu dan berguna bagimu nanti. Lagi pula, tubuhku ini sangat tak kecil. Tidak akan membuatmu kenyang saat menyantapku nanti, ucap tikus mencoba meyakinkan singa. Menolongku? Lihat itu badanmu tuh kecil. Mana bisa bantuin aku nanti? Tapi ya udahlah, benar katamu. Kamu ini nggak akan bisa bikin aku kenyang. Ya sudah, sekarang kamu pergi dan tinggalkan wilayah ini sekarang. Tikus pun merasa senang dan berterima kasih. Sambil berlari menjauh, tikus pun memegang janji untuk menolong singa di waktu lain ketika ia membutuhkan bantuan. Beberapa hari sejak kejadian itu, sang singa pun pergi keluar sarangnya untuk menghirup udara segar.
Sudah beberapa hari ia habiskan waktunya untuk tidur dan bermalas-malasan. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk kembali berburu. Namun, tiba-tiba kakinya menyandung tali dan mengaktifkan perangkat yang langsung menjerat tubuhnya. Singa pun berusaha keluar dari perangkap tersebut, namun sayang usahanya semua sia-sia. Singa tetap terjerat dalam jebakan pemburu. Merasa tak berdaya, singa pun mulai meraung marah. Ia berteriak minta tolong hingga suara mengerikannya dapat didengar oleh seluruh penghuni hutan. "Siapapun tolong! Lepaskan aku dari tali ini, tolong!" teriak sang singa mengharapkan pertolongan yang lain. Sayangnya, semua hewan takut terhadap singa. Mereka tidak mau melepaskan singa karena tahu singa suka berburu hewan untuk dijadikan makanannya di hutan tersebut. Hingga akhirnya suara raungan singa didengar oleh tikus. Tikus pun berpikir jika ini merupakan kesempatan baginya untuk membalas budi kepada si singa. Tikus segera berlari ke tempat singa berniat menolongnya. Sesampainya di tempat sang raja terjebak, tikus langsung melompat ke atas jalan. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan segera menolongmu," ucap tikus. Tikus, untung ada kamu di sini. Cepat, tolong bantu aku lepas dari tali ini. Tidak ada hewan yang mau bantuin aku, ucap sang singa. "Tentu saja, aku akan membantumu keluar dari jebakan ini. Aku ingin membalas kebaikanmu karena dulu engkau pernah melepaskanku," ucap tikus kecil yang baik hati itu. Mendengar ucapan tikus, singa pun merasa terharu. Ia tidak menyangka akan ada hewan yang menganggapnya baik hati. Padahal dahulu ia membebaskan tikus hanya karena tubuhnya yang kecil dan tidak dapat untuk dimakan. Tikus pun segera menggigit jala untuk membebaskan singa. Satu persatu tali mulai lepas dan singa dapat menggerakkan tangannya. Tali lainnya terputus hingga akhirnya singa dapat keluar dari jebakan tersebut dan kembali bebas. Singa merasa senang dan berterima kasih. Ia pun segera menghampiri tikus. "Terima kasih tikus kecil. Aku merasa terharu pada kebaikan hatimu. Padahal aku pernah meremehkan dan hendak memakanmu sebelumnya. Tapi kamu malah membalas perbuatanku dengan kebaikan. Ya, benar katamu. Memang tubuhmu kecil, tapi ternyata kamu bisa menyelamatkanku ya," ucap singa. "Tidak apa-apa, Tuan. Ini sudah menjadi kewajibanku untuk menolong sesama makhluk hidup," jawab tikus. Setelah kejadian itu, singa dan tikus pun berteman baik. Sang raja hutan kini tidak lagi jahat dan gila hormat. Ia menjadi ramah kepada hewan-hewan di hutan itu, terutama kepada tikus kecil sahabatnya. Nah, itu dia Kak cerita si kambing dan tikus. Salah dong, Ustaz. Bukan. Singa, kanguru. Tikus. Tikus. Ini dia cerita singa dan tikus ya. Semoga cerita singa dan tikus ini bisa kakak-kakak ambil semua pesan baiknya. Amin. Lalu bisa dipraktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya, karena pesannya sangat-sangat bagus. Oke, kalau begitu Mr. Hafiz dan Mr. Tony pamit. Terima kasih semuanya, lancar-lancar puasanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi